Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji putusan tarjih tentang panduan keluarga sakinah. Di bulan yang lalu sudah kita kaji tentang kewajiban bersama, hak bersama antara suami dan istri. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Yang membawa bukunya bisa dibuka di halaman 400 dan 401. Mengawali penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri. Di dalam putusan tarjih dikutipkan yang pertama Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa asiruhunna, dan bergaulah kalian dengan mereka bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang baik. Fa in karitumuhunna, maka jika kalian tidak menyukai mereka, fasa, maka boleh jadi antakrohu, apa yang kalian tidak sukai, syai'an, sesuatu, wa yaj'alallahu, Allah akan jadikan fihi, di dalamnya, khairon katsirun, kebaikan yang banyak. Di ayat ke-19 dari Al-Quran Surah An-Nisa, Allah SWT berpesan kepada para suami yang pertama untuk berkomunikasi dengan istri menggunakan pendekatan-pendekatan yang ma'ruf. Pendekatan yang ma'ruf, pendekatan yang baik. Artinya kalau dengan orang lain bisa berlaku lemah lembut, maka dengan istri juga harus lebih dari itu. Dan itu semua bapak-bapak, karena ini kewajibannya kepada suami. Bisa diwujudkan manakala suami itu dapat mempedomani Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Allah menyampaikan fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka dengan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Memang ini ayatnya ditujukan kepada Rasulullah ketika Rasul bersikap kepada para sahabat. Tapi kan Al-Quran itu kan oleh Allah diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, maka ayat ini pun relevan untuk kita kaum pria.
bahwa kelemah lembutan itulah syarat utama seseorang bisa bergaul dengan ma'ruf, dengan orang lain, apalagi dengan istri. Kemudian Allah mengingatkan, walau kunta faddan qalidul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentu mereka akan meninggalkan. Suami yang memiliki hati yang lembut, tentu sikapnya juga akan lembut. Maka dalam kosakata bahasa Indonesia kita mengenal istilah sopan dan santun. Itu satu paket. Sopan dan santun yang alami berangkat dari hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut memunculkan sikap sopan santun. Hati yang keras, hati yang kasar akan memunculkan sikap yang tidak sopan, sikap yang tidak santun. Kemudian yang kedua di ayat 19 dari Al-Quran Surah An-Nisa, Allah berpesan kepada para suami. Jika kalian tidak menyukai istri, dalam arti mungkin dari sekian karakter istri ada yang tidak disukai oleh suami. Maka Rasulullah SAW berpesan, kalau ada sifat istrimu yang tidak kau sukai, ingatlah sifat-sifat istrimu yang kamu sukai. Kan sifat itu tidak satu, lebih dari satu. Diingat yang disukai. Maka yang disukai itu nanti akan mengalahkan sifat yang tidak disukai. Misalnya suami yang sudah mengenal istri tidak menyukai sifat istri yang terlalu kepo. Jadi semua kegiatan suami itu harus dilaporkan kepada istrinya. Setiap pulang belum diwedangi langsung diwawancarai. Mas, jenengan tinake ngendi bae? Itu kan ditanyai gitu. Ini kalau sekali dua kali mungkin menyenangkan, tapi kalau tiap hari begitu pasti ada rasa bosan pada diri. Lalu bagaimana misalnya menanggapi sikap istri yang terlalu kepo ini? Suami harus mengambil nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Ternyata istri sangat perhatian. Sehingga sangat perhatian inilah yang nanti akan mengalahkan rasa kejenuhan ketika si istri mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu makna kalau engkau tidak menyukai salah satu sifat istri, maka ingatlah sifat-sifat yang kamu sukai. Sehingga nanti bukan berimbang, malah sifat yang disukai akan mengalahkan perasaan tidak suka itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat istri yang tidak disukai oleh suami, boleh jadi Allah akan menjadikan sebab itu sebagai kebaikan yang sangat banyak. Wa yaj'alallahu bihi khairum katsir. Contoh tadi, ketika si istri begitu sering bertanya aktivitas suami, apa kebaikan yang didapatkan oleh suami? Satu, suami diperhatikan. Yang kedua, suami akan senantiasa menjadi orang yang jujur. Jujur. Karena kalau tidak jujur, mendapati banyak pertanyaan, nanti istri akan membuat kesimpulan. Kenapa jawaban-jawabannya kok tidak sinkron? Hari ini ditanya, kemarin kemana mas? A, B, C, D. Besoknya ketika ditanya lagi, kok jawabannya beda? Itu sebagai pencegah bagi suami agar tidak melakukan kedustaan. Juga akan meningkatkan kualitas kesabaran. Ini kebaikan-kebaikan yang langsung akan didapatkan dalam kehidupan dunia. Sama dengan yang Allah ceritakan terkait dengan syariat peperangan. Kata Allah kan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak engkau sukai boleh jadi itu baik bagimu.
Sesuatu yang kau sukai boleh jadi tidak baik bagimu. Ketika si istri tidak pernah bertanya, suami pulang ya, cerita didengarkan, tidak cerita ya ditanya. Ya nanti suami ini istri aslinya perhatian apa tidak? Kelangan. Jadi diperhatikan maksimal ya mungkin bosan, tidak diperhatikan ya mungkin bosan. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul seperti diucapkan oleh Mbak Fetty Pera itu, yang sedang-sedang saja. Mbak Fetty Pera itu kakaknya Mas Alam, yang nyanyi lagu Mbak Dukun. Bener ya, Bu? Orang ngerti. Berarti bukan penggemar radio rock. Ya kan zaman dulu ya Pak, sebelum ada media sosial. Kemudian yang kedua dikutipkan riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minin, orang mukmin yang akmal, kamil, akmal, paling sempurna, imanan keimanannya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, kata Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqan, yang paling ahsan. Bapak Ibu tentu masih ingat klasifikasi baik di dalam terminologi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kita temukan di informasi Al-Quran ada kata ma'ruf, ada kata khair, ada kata albirru, ada kata ihsan. Keempat kata ini terjemah dalam bahasa Indonesianya sama. Baik. Padahal kalau dilihat dari konteks kebahasaan maupun dari konteks ayat-ayat Al-Quran, ini maknanya tidak sama. Ma'ruf itu kebaikan yang diukur berdasarkan al-urf, berdasarkan tradisi. Itu namanya ma'ruf. Contohnya apa? Kalau kita bertetangga, tetangga kita hajatan, urufnya apa? Disambat tidak disambat itu ngerewangi. Oleh masyarakat kami begitu, ada depan gitu. Begitu dia mau hajatan, kita yang datang. Terus kita akan bertanya, ibu atau bapak, saya dapat tugas apa? Jenengan tugasnya ngangsu, siap. Iya kan? Tugasnya ngambil air dari sumur. Ada lagi tanya aku, tugasnya ngumbai piring. Tugasnya apa? Tugasnya nyari daun jati. Sebelum ada kertas nasi itu pakai daun jati. Semuanya sinoman dan free. Tidak berbayar. Paling-paling nanti kalau sudah waktunya makan ya dipanggil, yuk pada makan dulu. Nanti kalau sudah zuhur izin pamit pulang dulu 3 wani untuk yang di rumah. Kalau sudah selesai nanti dapat bagian kelebihan. Istilahnya gerintingan kan gitu. Iya, isinya campur-campur, ana otokowok, ana rengginang, ana mata keranjang. Tahu otokowok? Orang ngerti? Ya, ini kalau pengen tahu ya di pasar. Yang bunder-bunder kadang-kadang melenyok itu. Kadang-kadang coklat, kadang-kadang ada putih-putihnya. Oh, kuping saja. Ya wis lah, terserah panjenengan ya. Jangan berdebat kok makanannya tidak ada. Kecuali bawa ke sini gimana? Ini namanya al-urf. Kebaikan yang didasarkan kepada tradisi. Kalau ada orang yang meninggal, tidak perlu disambat pada datang. Ada yang ke rumah bawa potongan pohon randu. Ada yang ke rumah bawa beras, ada yang ke makam bawa cangkul, dan semuanya free. Tidak berbayar itu uruf. Apa yang kami ucapkan
uripta gentenan. Sekarang kami membantu, lusa kami yang dibantu. Maka kalau tidak mau gentenan ya jangan salahkan ketika nanti ada hajat orang menjauh semua. Karena tidak mau gantian. Itu contoh al-urf. Kemudian di atasnya ada al-khair. Al-khair itu kebaikan yang didasarkan kepada aturan syariat. Kalau urufnya kita ketemu teman, ketemu saudara, kita nyapa, itu uruf. Tapi al-khair itu mengucapkan salam. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat assalamualaikum dengan orang yang kita temui, itu al-khair. Tapi kalau kita tanya saweg nopo, itu al-urf. Jadi kalau kita melakukan dua-duanya, al-urfnya dilaksanakan, al-khairnya dilaksanakan. Kebaikan yang lebih tinggi. Kemudian di atasnya ada al-birru. Al-birru itu kebaikan dengan mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Maka di juz 4 dari Al-Quran surah Ali Imran Allah menyampaikan lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan sampai kebaikan kepada kalian sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ini ada yang dikorbankan, memberikan kepada orang lain sesuatu yang kita sukai. Apa yang kita sukai? Harta. Nah di sini pada hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, orang yang imannya sempurna itu menggunakan kata ahsanuhu. Kebaikan tertinggi. Kebaikan level 4. Terkait dengan ahsan atau ihsan, ini ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa arti ihsan, Rasulullah menyampaikan anta budallaha ka'annaka taruhu fa illam takun taruhu fa innallaha yaraka. Ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah sedang mengawasimu. Maka ada konsep musyahadah, ada konsep muraqabah. Sehingga akhlak yang ahsan itu akan muncul ketika seseorang sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Sebab orang yang dirinya merasa diawasi oleh Allah akan menjaga diri, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Demikian juga dengan seorang suami. Ketika dia meninggalkan tempat, pergi untuk beraktivitas, istri tidak tahu. Tapi yang disembah oleh istri tahu. Dia mengerjakan apa saja, istri tidak melihat. Tapi yang disembah oleh istri melihat. Itu namanya orang yang ihsan. Yang sudah sampai kesadaran bahwa Allah itu begitu dekat, Allah itu begitu mengawasi. Maka benarlah yang dikatakan Rasulullah bahwa orang yang hafal al-asmaul husna itu akan masuk surga. Jika yang dihafal itu dijadikan sebagai pedoman. Contoh, Allah menyebut dirinya as-sami'u. Allah maha mendengar. Maka seorang suami akan hati-hati dengan hatinya, akan hati-hati dengan lisannya, akan hati-hati dengan pikirannya. Ketika seorang suami menyadari Allah al-basir, seorang suami pun akan hati-hati dengan perbuatannya. Ini orang yang ahsanukum khuluqan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khiyarukum dan sebaik-baik kalian. Ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, khiyarukum linisaihim khulqan. Adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya kepada istri. Maka bapak-bapak yang masih punya istri, yang sudah tidak punya istri, ya nanti ajarkan untuk anak-anak yang punya istri. Kadang begini, sering ada ungkapan dari wanita ya, selaku istri, merasakan kekecewaan baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak ketika ada perlakuan berbeda antara sebelum dinikahi dan setelah dinikahi. Ketika belum dinikahi, perhatiannya begitu maksimal.
Zaman SMS jadi SMS sadina ping 17 misalnya. Lagi apa? Ning endi? Wis maem apa durung? Wis atus apa durung? Wis sikatan apa durung? Wis sisiran apa durung? Dicek up. Saking perhatiannya. Soalnya belum jadi. Begitu sudah dinikahi, kok enggak pernah ditanya begitu? Malah kadang-kadang kalau mau bepergian dandannya kelamaan diganyang. Suwe nemen sih, apa bae? Batik apa keprimen kan. Jare bojone, biyen lagi durung nikah ta eman nemen ya bisa sakit dadi kaya gue ya. Metu soblone kan gitu. Tahu soblo, Bu? Enggak tahu soblo. Soblo itu kasar. Kasar ya. Jadi kalau ngomong nadanya tinggi terus. Itu namanya soblo. Songong. Songong dosa songo. Soblo. Ya. Coba ketika belum menikah misalnya. Ketika berkunjung mau nganterkan hadiah karena bentar lagi mau menikah kan. Terus calon istrinya bilang, maaf ya mas, kelamaan tadi ngobrol sama ibu. Tidak apa-apa ibu. Itu karena belum menikah. Oh, sudah menikah, bisa nih gemui sih bu. Rasa. Pak Romo kenapa? Ya. Jadi kalau belum jadi, begitu diperhatikan, begitu dimuliakan. Kalau sudah lebih-lebih, karena apa? Sudah halalan. Pak, tapi yang dandan sesuai nemen. Ya memang begitu. Nanti kalau kecepatan jenengan malah pangling. Begitu keluar, alisan bisa iring tiba. Kaning lama segeris sih kan be seret orang sudah seret kan gitu. Nah ini. Jadi ukuran kebaikan laki-laki itu kata Rasulullah didasarkan sikapnya kepada istri. Ini di pedoman ya Pak. Sekarang poin-poinnya di HPT halaman 401. Ada 6 kewajiban. Yang pertama memberikan nafkah kepada istri. Memberikan nafkah itu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan itu artinya apa? Ya kalau memang mampu ya jangan pura-pura tidak mampu. Saya yakin Pak, kalau suami bilang begini sama istrinya, mah bikin RAB. RAB apa? Bulan depan. Oh ya. Iya kan ada proyek yang harus diselesaikan. Begitu maju, oh, sekian. Ditanya, wis orang kurang, mesti bongbong bojone. Setelah diberi, suami bilang begini, ini untuk nafkah bulan ini ya. Kalau lebih untukmu, kalau kurang minta lagi. Nyong yakin bojone bongbong nemen. Bongbong apa? Daripada ngomong begini, "Oke, cukup ora cukup aja jaluk maning, kuwi ambekannya sesek." Apalagi bulan Dzulhijjah. Banyak orang hajatan. Jadi berikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu, jangan pura-pura tidak. Kemudian ketika memberikan nafkah pada istri, ijabnya yang jelas. Apa arti ijab yang jelas? Yang diberikan itu untuk kepentingan apa? Jangan sampai untuk kepentingan belanja 1 bulan, kemudian ketika hari libur, istri diajak keluar, makan di luar, suruh bayari. Maka tak ajari bu. Kalau suami bilang, mah, yuk pisan-pisan makan di rumah makan. Ditanya dulu, simpan bayari siapa pak? Harus jelas. Harus jelas. Karena ada tipe suami itu,
Begitu habis makan, dia langsung parkir kendaraan. Orang balik lagi. Istri kepaksa bayari. Kalau kepaksa bayari, nanti begitu uang belanjanya kurang, RAP maju, anggaran perubahan, jengkel. Bisa nih sih saulan ora cukup. Lah wingi sih Mas, uncang-uncang ning kanap ini. Kalau masyarakat kami kalau mau makan ngejake uncang-uncang yuk katanya. Kalau ndak ya ngelestor. Losmen itu si kelasnya menengah. Ini ngelestor Pak, lebih tinggi. Iya, sing sapiring wis 1.000 kok ngelestor. Ini harus jelas. Lah ketika disampaikan kalau lebih untukmu, yaitu menjadi haknya istri. Jadi ternyata istrinya seorang bendaharawati yang sangat efektif dan efisien. Tiap bulan ada kelebihan-kelebihan. Itu menjadi miliknya istri. Ini kewajiban suami yang memberikan. Bagaimana kalau istri juga bekerja? Maka tinggal dimusyawarah. Apakah suami mendukung dengan syarat atau mendukung tanpa syarat atau bagaimana itu dimusyawarah. Jangan sampai mengizinkan tapi nggak toli. Mengizinkan tapi nggak toli kan berat. Ketika belum menikah, tahu istrinya punya pekerjaan. Setelah mau menikah, itu ngomong, Mas kalau nanti aku sudah menikah, aku tetap bekerja boleh? Boleh. Begitu sudah menikah, jawabannya ganti. Ini kan namanya ngizinin tapi nggak toli. Kalau sudah dari awal diizinkan, ya sampai selesai pekerjaan. Perkara istri mau resign, itu terserah kepada istri. Yang penting dimusyawarahkan, tanggung jawab masing-masing, tidak ada yang terkurangi, tidak ada yang terabaikan. Kan begitu. Kemudian yang kedua, Pak, tanggung jawab suami kepada istri, memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarga. Perhatian. Sebagaimana perhatiannya tadi. Sebelum menikah begitu perhatian, setelah menikah juga diperhatikan. Maka saya pernah sampaikan kepada bapak-bapak semua, kenali, pahami istri panjenengan. Kira-kira dengan nikah sekian puluh tahun, kenal istri berapa persen? 100%. Masya Allah. Berarti cara melakukan itu apa ya Pak? Iya. Di bojone. Si bisa nih enggang-enggungnya ketara sih. Saking apalnya kan. Termasuk lagi jengkel, lagi seneng itu apa? Bisa nih lagi jengkel mamanya. Bisa nih Pak. Kok yang melakukannya kayak bek kalau lagi jengkel. Ya enggak tahu. Kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau lagi jengkel kan cara jalannya lain. Lagi seneng cara jalannya bagaimana, lagi jengkel cara jalannya bagaimana, lagi berbunga-bunga bagaimana, itu nyelingan yang tahu. Suami pasti apal. Jadi ketika suami pulang, kemudian istri kok biasanya salaman, senyum, ini kok tidak senyum, maka wajib bertanya. Adakah aku melakukan kesalahan atau dirimu sedang sariawan? Iya Mas, lagi sariawan, maaf ya. Aku kayaknya merengut, aslinya orang merengut. Ya sudah, nanti tak carikan obatnya. Suami keluar, pulang, bawa godong saga. Ya obatnya godong saga. Tahu godong saga? Ini kan orang ngerti sih. Soglo orang ngerti. Otok-obok orang ngerti. Godong saga orang ngerti. Angel wong kota ya. Godong saga itu daunnya seperti daun pete rajek. Ya. Berbuah, nanti kalau diambil buahnya itu kayak wijileng kedelai tapi warnanya merah hitam. Daunnya itu kalau dikunyah rasanya manis. Itu bisa menjadi wasilah. Ya, bisa menjadi usaha untuk menjemput kesembuhan dari Allah berupa penyakit sariawan. Iya, ditanam itu merambat itu daun saga.
Iya. Merah hitam. Jadi kalau istrinya lagi sariawan, karena merengut baik ternyata sariawan, ya dicarikan daun salam. Alah, kangelan paling apotik ya mau. Ini yang kedua, ya. Kemudian bagian yang kedua tadi, Pak. Suami punya kewajiban menjaga nama baik istri. Jadi tolong sekali para suami. Apapun yang terjadi di rumah, jangan diceritakan pada orang lain jika tidak dalam rangka mencari solusi. Apalagi jangan diceritakan di media sosial. Iya, lagi tukaran dengan istri, update status misalnya. Nanti setan masuk. Begitu update status, kemudian mantannya baca statusnya penjenengan. Malah dijapri. Mas, kalau engkau tidak bahagia, nomorku masih yang lama. Terjadilah nanti CLBK itu kan. Jadi jangan diobrol, jaga namanya. Ada iklan yang bagus itu. Duduk, siapkan wedang, komunikasi. Ini perhatian, menjaga nama baik istri, termasuk menjaga nama baik keluarga. Kalau kita sebagai laki-laki menerima wanita sebagai istri, kita harus menerima keluarganya. Jangan sampai diterima sebagai istri, keluarganya tidak mau. Nah, kita ketemu istri kan tidak ngopeni dari bayi, Pak. Ya kan? Ketemunya wis gede, wis pinter masak, sarjana. Yang ngopeni siapa? Ya orang tuanya. Jangan sampai kemudian dengan istri baik, dengan keluarganya tidak mau. Tapi kayaknya yang hadir pada pagi hari ini sudah banyak yang tidak punya mertua ya Pak. Bener ya? Karena rata-rata di atas 17 tahun semua. Jadi rata-rata sudah tidak punya mertua. Tapi kan masih ada keluarga istri. Yang ketiga, menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti dan akhlak mulia dalam keluarga. Mitra. Mitra itu berarti punya kedudukan yang sama. Dalam mengokohkan budi pekerti dan akhlak mulia dalam keluarga. Artinya, suami harus kompak dengan istri. Apalagi nanti kalau kita sudah membahas kewajiban orang tua terhadap anak. Artinya seperti dua orang yang mengayuh sampan harus kompak dan arahnya sama. Kalau istri lagi nasihati anak, suami meskipun tidak setuju, jangan menampakkan ketidaksetujuan di depan anak. Nanti anak itu lindung pura. Ibunya ngandani, bapaknya melani. Atau sebaliknya, ibunya yang ngandani atau bapaknya yang ngandani, ibunya yang melani. Namanya tidak menjadi mitra. Saling menguatkan. Karena banyak kasus, kenapa anak-anak kemudian dalam tanda kutip suka dididik karena suami dan istri belum bisa menjadi mitra yang baik. Kadang suami beranggapan urusan didik anak urusannya wong wadon. Urusannya wong lanang ngasab, tidak demikian. Wong itu anak bersama kok. Ada juga yang beranggapan didik urusan suami, urusan istri enggak. Ya nanti enggak kompak. Maka jadilah mitra yang baik yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan. Kemudian yang keempat, mendukung potensi untuk menjadi hamba Allah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, di antara keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga adalah ketika suami bangun untuk qiyamul lail dan dia membangunkan istrinya. Dan sebaliknya, ketika istri yang bangun duluan, dia membangunkan suami. Tidak kemudian, pan beli temen lah. Sing penting tak aku tahajud, witir, bojo pan beli temen jangan. Diajak, diajari, nanti sama-sama. Karena di antara langkah menjadi orang solih atau solihah, di Ali Imran 113-114, kata Allah,
ana al-laili wa hum yasjudun. Pada malam hari mereka sujud. Jadi jangan ngaku menjadi orang solih, jangan ngaku menjadi orang solihah kalau malam belum mau sujud. Maka Rasulullah mencontohkan itu. Di kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab witir, Ibunda Aisyah bercerita, ketika mau sholat witir, Ibunda Aisyah dibangunin. Karena Rasulullah kan sholat tahajudnya tengah malam kurang sedikit. Dan nanti kalau sudah mau hampir waktunya mendekati subuh, baru Ibunda Aisyah dibangunin. Sepanjang beliau tahajud, Ibunda Aisyah tetap tidur di depannya. Kalau mau sujud ya dicolek kempolnya gitu kan. Soalnya sempit tempat. Jadi kalau tidak dicolek kan tidak merekungkung sehingga Rasul tidak bisa sujud. Nah Rasul berdiri lempeng lagi. Maka apa? Kalau ingin menjadi suami yang solih, teladani Rasulullah. Ibu-ibu kalau ingin jadi istri yang solihah, teladani istri-istri Rasulullah. Saya pernah sampaikan pada panjenengan, jangan salah membaca buku. Ya, sebagai istri membaca buku cara jadi suami yang solih. Sebagai suami membaca buku cara menjadi istri yang solihah. Yang ada patukaran. Iya, saling tuntut sih. Mas mau jenengan kayak buku kiyo mas. Ya kon kayak buku kiyo. Ada tuh kan. Yang betul dapat dicuri bukunya dibaca terus dipraktekkan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima ya, menciptakan hubungan yang demokratis. Artinya nilai-nilai musyawarah yang Allah ajarkan di Ali Imran 99 itu dipraktekkan. Wasyawirhum fil amri. Jangan karena laki-laki qawwamuna 'alan nisa segala keputusan diputuskan sendiri. Diajak musyawarah istri. Nanti pertimbangkan mana argumentasi yang paling rasional dan mana argumentasi yang paling banyak memberikan manfaat dan minimal madharatnya. Jangan sampai segala keputusan langsung suami kemudian bilang seorang melu-melu. Nanti merasa wujudihi keadamihi. Keberadaannya dianggap tidak ada. Apalagi kok malah minta pendapat orang lain. Orang luar. Minta pendapat keluarganya sendiri. Pasti ada perasaan ketersinggungan. Diajak diskusi. Untuk perkara-perkara yang memang boleh didiskusikan. Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, kewajiban suami itu menghindari berbagai macam bentuk kekerasan. Baik ucapan maupun tindakan yang berakibat buruk pada fisik maupun psikologis istri. Ketika seorang laki-laki menikah itu kan Pak, setelah ijab kabul diminta membacakan taklik talak. Di situ ada klausul. Jika selama 6 bulan berturut-turut atau sampai memukul, itu mengizinkan istri untuk menggugat cerai. Ini tidak akan terjadi, Bu. Manakala Ali Imran 159 dipraktekkan. Orang yang lemah lembut tidak mungkin memukul. Orang yang lemah lembut tidak mungkin berkata kasar. Maka langkah yang paling efektif agar tidak melakukan pelanggaran ini, ketika marah ya baca ta'awudz. Diam. Meskipun kadang-kadang kalau suami marah diam, istri juga bingung. Ya kena apa menang baik. Karena kalau marah, hati-hati. Bisa mencelakai istri. Ini kewajiban suami kepada istri. Yang terakhir, nomor 4 untuk kesempatan kajian pada pagi hari ini atau bulan ini, kewajiban istri terhadap suami. Diawali dengan kutipan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna dan mereka memiliki mislu seperti alladzi yang alaihinna atas mereka bil ma'rufi dengan cara yang patuh. Istri punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Maka secara garis besar di putusan tarjih ini
diputuskan ada 4 kewajiban, ada 5 ya. 4 tuh. Ada 5 kewajiban istri kepada suami. Jadi lebih banyak kewajiban suami ya Pak. Suami tadi 6, istri kewajibannya 5. Lebih sedikit. Kaceknya mung siji ke Bu. Orang ya. Nggak usah nawar ya, ini sudah diputuskan sih. Jangan. Yang pertama, mentaati suami dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. Jadi selagi perintahnya baik, selagi perintahnya benar, tidak ada alasan bagi istri untuk menolak perintah itu. Kata Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Ahmad kan menyampaikan, khairun nisa'i man tasuruka idza absorta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadu ghaibataka fi nafsika wa malika. Sebaik-baik istri adalah satu, man tasuruka idza absorta, menyenangkan ketika engkau memandangnya. Maka ini kewajiban suaminya nambah lagi tadi. Yang nafkah harus nambah modal. Supaya istrinya dipandang menyenangkan, jadi modalnya. Skincare boleh, lipstick boleh, bedak boleh. Terus ya minimal belikan baju setahun 2 kali lah. Jangan setahun sekali ya Pak. Ya setahun 2 kali lah. Jangan sampai daster sarahan sampai sekarang masih dipakai terus kan. Warnanya sudah tidak jelas, ngelinting gitu kan, ya jadi tidak menyenangkan. Jadi kalau suami bilang pada istrinya, mah dandan siap, RAB perlu ditambah, oh ya tambah. Gitu. Ini mentaati. Kemudian yang kedua, menghormati suami. Di antara bentuk penghormatan itu, gantian ya Bu. Kalau ngobrol dengan suami gantian bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Ayo bisanya kan ngepaksa. Iya, kadang-kadang lagi suami lagi cerita, terus orang sabar, pengennya langsung nerjang, memotong ya. Makanya kenapa suami akhirnya lebih suka ngobrol dengan istrinya orang lain. Nah, kalau istrinya orang lain kan gantian mau, kalau istrinya sendiri kan udah mau ganti. Iya, jadi kalau istri suami lagi ngomong ya dengerin. Walaupun tambah suwe tambah jengkel tetap dengerin aja. Tambah suwe tambah merempeng kan Pak. Kalau sudah selesai sambung Mas. Gentosan nggih. Nggih. Wong kadang-kadang suami ngomong 1 kalimat, istri 10 kalimat ya. Iya, saya yakin ibu-ibu itu rata-rata pandai bicara ya. Saking pandai bicara kadang-kadang ditinggal suami tidak tahu. Kalau ngumbai piring madep mana cak ngobrol. Ngomong, suaminya pergi masih ngomong aja kan gitu. Jadi bapak-bapak juga begitu. Kalau ngajak ngobrol istri, iya. Kalau ngajak ngobrol istri, terus mau pergi ngomong, Bu wis ya, apa nih ngobrol? Nyong pandunga, ngomong dhewe kan katanya. Ini teman-teman pada cerita begitu. Aku dicak ngobrol bojo Kak, jebule ditinggal lunga katanya. Nah, itu ya Pak. Jadi hormati kan dia. Termasuk santun ya. Ini yang berat tuh. Karena wanita itu kan 9 perasaan, 1 akal ya. Kalau lagi jengkel ya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Jadi jengkelnya bagaimanapun, misalnya suami bilang, mah, pendetakan wedang. Meskipun ini degel neman gitu ya, Pak. Gara-gara ganing mambu minyak wangi ini sejen kan degel neman. Tetap saja, tidak kemudian gloprak, gitu. Ini gloprak kan gitu kan, namanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, mengatur dan menjaga nafkah. Utamanya harta yang diberikan suami. Apalagi di era sekarang ya. Di era sekarang kan
hampir tidak banyak orang yang punya uang tunai. Karena uangnya disimpan di awang-awang dalam bentuk dompet digital. Maka orang tidak kemana-mana, tapi kurir datang terus bolak-balik. Ya, ketika itu harta dari suami untuk keperluan belanja, kalau mau dialihkan, ada berita acara berarti. Iya, ngomong. Mas, ke pan matur apa sih? Kan nyenengan nih duit kok belanja, beras, minyak, sabun, dan sebagainya. Tapi maaf, mau esok aku masak, gue uleg-ulegnya tugel, layarnya pecah. Ya, sangane wong rada suwe jebule jeblos pipun Mas. Ya wis tumbas, ngangge duit niki ora ngotak aker, alhamdulillah kan begitu. Dikomunikasikan. Ini namanya berita acara perubahan anggaran kan. Iya. Kalau dari negara itu tertulis, Bu. Ngomongnya angel sih ya kalau dengan negara itu ya. Dapat bantuan untuk misalnya pembelian keramik, ternyata keramik udah cukup. Mau dialihkan untuk beli karpet, ya ada berita acara. Sehingga uang ini tidak dikembalikan, tapi ada laporannya. Nah, karena suami sih kan tidak perlu tertulis. Ngomong dulu, jangan sampai beli dulu. Kadang-kadang istilah ngomong gampang, sing penting tumbas sisit ini yang jadi perkara. Nah, itu mengatur dan menjaga. Nah, kemudian yang keempat, mengingatkan suami, bukan mendidik suami. Kadang-kadang karena rajin pengajian, pulang, Mas, ini Mas, jago Mas. Pan apa? Pantau siang. Jengkel beli Bu. Grok jagong sambil bawa wedang. Terus Mas pang cerita oli nemen di menit. Mau kok ngaji karo Ustadz pulang. Materinya A, B, C, D. Kira-kira pripun Mas? Bagus loh. Terus anggaran wong lanang orang lakoni pimen Mas? Ya kudu delingna. Lah niki kula sawung ngelingna njenengan Mas. Tidak akan jengkel karena modelnya cerita. Jadi kewajibannya mengingatkan, bukan mendidik. Ya Bu, kadang-kadang angel sih Pak. Kandani orang nurut-nurut, jadi ini orang nurut-nurut. Masa suaminya dibilangi begitu? Kandani orang itu kalau dengan anak begitu, dengan suami ya mengingatkan. Ya. Yang terakhir, memberikan dukungan dan semangat kepada suami dalam mewujudkan akhlak mulia keluarga dan masyarakat. Artinya istri punya kewajiban mendukung suami selagi kegiatannya positif dan tidak melupakan tanggung jawab sebagai suami. Suami bilang, Bu, aku dipromosikan ke jadi apa Pak? Jadi ketua. Ketua apa? Ketua RT. Kira-kira waktu saya gemuyu sih Bu. Ini jabatan teman. Ayo ngecenemen Pak, gemuyu. Sungkan aja. Ini amanah. Kalau Bapak kira-kira mampu, bisa digunakan untuk jalan kebaikan yang mampu. Kira-kira Bapak tidak mampu, ya enggak usah. Jadi konfirmasi. Ini Bapak mampu. Oh ya, bismillah ya. Kon yang dapat julukan enggak Bu RT kan begitu kan ya. Pangkatnya naik jadi Bu RT. Nah, Bu RT. Ini mendukung. Jadi ketika suami istri saling mendukung, insya Allah hak dan kewajiban tadi terpenuhi, sehingga yang dicita-citakan itu dapat terwujud. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada 5 menit sebelum pukul 8. Saya kemarin bilang Pak Sepani, saya minta dispensasi hari ini ngajinya sampai jam 8. Karena saya ada kegiatan di Larangan. Dari sini ke sana kan agak jauh. Mau Ibu? Yang suaminya itu
istrinya itu orang Kristen, misalnya gitu. Dia sholat berjamaah tapi rasanya enggak ikuti imamnya itu bagaimana dia sebagai istri. Iya. Secara de facto pengamalan keberislaman memang ada perbedaan. Tapi selagi perbedaan itu bukan sesuatu yang prinsip, tidak terkait dengan akidah. Kalau praktek pelaksanaan ibadah yang memang berbeda, maka dibutuhkan tasamuh, dibutuhkan toleransi. Suami harokahnya A, istri harokahnya B. Ketika sholat ada sesuatu yang berbeda, ya ikuti saja. Ya, contohnya sholat subuh. Iya. Ya kan dengan ini, sedangkan kami tidak subuh. Ya ikuti saja. Tidak usah kemudian, Mas maaf ya, anggap subuhnya orang makmum janganlah pan makmum suami lain. Ini kan jadi gawat. Ya sudah ikuti suami. Iya, karena suaminya kencang ya berarti istrinya yang tasamuh. Nah suatu saat gantian, Mas pisan-pisan ohnya dengan melunyong apa batin ini sitiu, oh ya siap. Atau suaminya kan begitu. Batin ini situ kan siap kan begitu ya. Yang penting jumlah puasanya 29 hari. Jadi ada kalanya ikut sana, ada kalanya ikut sini. Karena kalau masing-masing kencang dan perbedaan seperti ini didiskusikan menjadi besar, itu menjadi pemicu konflik. Nanti hal-hal yang sepele akan menjadi besar. Berangkat dari ketidaksamaan ini. Maka ketika orang menikah kan ada ta'aruf ya. Ta'aruf dulu. Kenal, Mas, aku ikut A. Ada prinsip-prinsip yang di jenengan tidak ada. Jenengan ikut B. Ada prinsip-prinsip yang kira-kira kalau nanti kita menikah bisa enggak kita saling menghormati? Kalau bilang bisa, itu menjadi sebuah komitmen. Dan ketika nanti sudah menikah, ya ini yang dipedoman. Jangan ketika belum jadi katanya bisa tasamuh, ketika sudah jadi tidak bisa tasamuh, kan jadi konflik terus. Makanya yang subuh kan nggak lesuk anak kan. Iya kan, nggak lesuk kan anak subuh kan. Akhirnya baru subuh tukaran baik kan nggak enak. Iya, makanya tadi harus ada yang tasamuh. Jadi yang ini kenceng, yang ini longgar. Yang ini kenyang, yang ini longgar. Karena apa, Bu? Kalau dua-duanya kenceng, tidak akan jadi. Apalagi dalam puasa misalnya, ada yang tidak, ada yang. Iya. Kalau saya pribadi, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Karena apa? Prinsipnya nanti penilaian kan ada pada Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabah. Ya. Kalau yang belum, ya ketika taruh itu dikomunikasikan. Kadang-kadang orang kalau belum jadi itu kayaknya gampang kabeh. Begitu jadi angel kabeh kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dikomunikasikan. Maka ketika taruh hal-hal yang memang berbeda disampaikan. Termasuk hal-hal yang sifatnya akan menjadi perkara di kemudian hari ya diceritakan. Kekurangan-kekurangannya apa? Jangan kelebihan-kelebihan. Kelebihan itu tidak bisa diceritakan. Kekurangan-kekurangannya apa? Sehingga ketika khitbah itu sudah semakin mantap. Begitu nikah tidak akan kaget. Oh iya, sudah disepakati dari awal. Kalau tidak, kita bicara yang berbeda, ya tidak selesai. Perbedaan ada, tapi persamaannya kan jauh lebih banyak. Ya, sholat subuh, bedanya kan hanya satu ya, kunut ya. Yang lain sama ya, takbirnya sama enggak? Allah Akbar. Fatihahnya, bacaan surahnya, rukunya sama. Kan yang beda mungkin masa satu mengalahkan yang banyak kan? Ya. Itu cara orang tasawuf itu mengabaikan perbedaan, mengingat persamaan. Seperti iklan teh botol sosro itu. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Apapun perbedaannya, nyembahnya sama-sama Allah. Nah, itu nanti akan menjadi orang yang sama. Begitu? Cukup ya? Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Rojak selaku pengantar acara.